Waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan. Tapi dengar baik, tugas kita tidak sampai di sini. Tugas kita belum selesai. Tugas kita masih ada apa? Matius 28 tuh, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan tugas pendeta saja, itu tugas semua orang percaya yang mengaku percaya kepada Yesus. Itu tugasnya, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Jangan puas karena kita sudah diselamatkan, kita masih diberi tugas tuh. Keluarga kita mungkin belum bertobat, orang tua kita belum bertobat, ya tetangga kita belum bertobat, kenalan kita belum bertobat. Pergi dan injili, pergi dan beritakan tentang Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya. Coba kita lihat di dalam Lukas 5 ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 10 dan Lukas 5 ayat 29, saudara-saudara, ini merupakan pelayanan perdana dari Matius atau Lewi, meskipun dia belum terlalu paham soal pelayanan pastinya, tapi paling tidak saudara-saudara, ya, dia punya kerinduan agar supaya orang lain pun bisa dengar Injil. Dia merindukan supaya orang lain pun bisa jumpa Yesus. Tidak sekedar dia yang mengalami kasih karunia, tapi juga teman-teman yang lain, saudara-saudara. Matius merindukan orang lain, teman-teman pemungut cukai, ya, dan juga banyak orang yang hadir di situ mengalami kasih karunia seperti yang ia rasakan. Menurut beberapa penafsir dari bagian ini, misalnya Budi Asali mengatakan begini, ini mungkin merupakan pesta perpisahan karena dia mau ikut Tuhan, toh. Nah, kalau dia sudah bilang dia mau ikut Tuhan, dia harus tinggalkan pekerjaan sebagai pemungut cukai. Dan dia tidak bisa kembali lagi pada pekerjaan itu, saudara-saudara. Kalau misalnya murid-murid yang lain, Petrus, Yakobus, Yohanes, nelayan, mereka tinggalkan itu, tapi kan Alkitab mencatat mereka bisa kembali ke dalam pekerjaan mereka. Kalau dia ini tidak bisa. Sekali kamu keluar sebagai pemungut cukai, kamu tidak bisa daftar kembali atau masuk kembali. Tidak bisa, saudara-saudara. Budi Asali bilang begini, ini mungkin merupakan pesta perpisahan dengan teman-temannya, tetapi jelas juga merupakan usaha Matius untuk memperkenalkan teman-temannya kepada Yesus. Saya tambahkan dari Matthew Henry mengatakan begini, Matius mengundang banyak pemungut cukai dan pendosa untuk makan bersama-sama dengan dia. Ini adalah tujuan utamanya dalam mengundang teman-temannya ini, yaitu supaya ia mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan teman-teman lainnya pada Kristus. Perhatikan, Matius, saudara-saudara, atau Lewi, mantan pemungut cukai ini, saudara-saudara, ya, tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, tapi juga teman-teman pemungut cukai dan banyak orang lain yang hadir di pesta itu yang dia undang. Orang yang merasakan madu Injil yang menyelamatkan pasti juga menginginkan orang lain pun merasakannya. Charles Spurgeon bilang begini, saudara, aku tidak percaya kamu bisa mengecap madu Injil dan kamu menelan semuanya sendirian. Amin, saudara. Kan tadi saya bilang, waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan. Tapi dengar baik, tugas kita tidak sampai di sini. Tugas kita belum selesai. Tugas kita masih ada apa? Matius 28 tuh, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan tugas pendeta saja, itu tugas semua orang percaya yang mengaku percaya kepada Yesus. Itu tugasnya, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Jangan puas karena kita sudah diselamatkan, kita masih diberi tugas tuh. Keluarga kita mungkin belum bertobat, orang tua kita belum bertobat, ya tetangga kita belum bertobat, kenalan kita belum bertobat. Pergi dan injili, pergi dan beritakan tentang Yesus dengan cara yang Tuhan kasih kepada saudara. Ya, menurut saya, ya, Matius karena kesempatan terbaik untuk undang banyak orang hadir, saudara-saudara, maka ini cara terbaik supaya mereka pun bisa merasakan madu Injil itu. Mereka pun bisa merasakan apa yang saya rasakan. Jangan hanya saya saja yang mengalami kasih karunia, kalau bisa mereka juga. Ya, tidak hanya sekedar mereka datang dan makan makanan jasmani, lebih dari itu, mereka harus bisa merasakan makanan rohani. Amin. Tuhan ini kasih kita hikmat. Makanya kalau ada ibadah perkunjungan, saudara kumpul doi banyak-banyak memang. Kita bikin acara besar. Tujuannya bukan orang tahu, ini saya nah.
anggota dewan acara besar. Bukan. Saudara bikin acara besar, banyak orang saudara kumpul, akan jauh lebih baik supaya mereka dengar Injil. Apapun kita pakai saudara-saudara untuk supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita evaluasi diri kita seberapa rindunya kita membawa orang lain jumpa Yesus. Orang yang sudah berjumpa dengan Yesus dan mengalami kasih karunia-Nya, memiliki kerinduan yang besar membawa orang lain juga untuk berjumpa dengan Yesus dan mengalami kasih karunia-Nya. Amin saudara. Jadi jangan diam, jangan stop di sini. Pekerjaan kita masih ada lagi setelah kita diselamatkan oleh Yesus karena kita beriman kepada Dia, ya. Tapi tugas kita belum selesai. Keluar dari tempat ini, saudara-saudara, kita injili orang di sana. Biar banyak orang bisa kenal Yesus. Itu tugas saya dan saudara.